Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini, Sensei mau ngajarin kosakata yang digunakan di Minna Nihongo bab 1. Sensei akan ngeja satu demi satu kosakatanya, lalu menampilkan ilustrasi, supaya kalian lebih mudah menghafal tiap kosakatanya. Di sini kita mulai dari kosakata pertama. Ada watashi. Watashi itu artinya saya, dan ini tuh bentuknya sopan. Maksudnya sopan gimana? Kalau kita nyebut diri sendiri, kita bisa manggil aku, gue gitu kan. Tapi watashi itu yang paling sopan, jadi ini yang harus dihafal. Setelah watashi ada kata anata. Anata lawannya watashi, anda, anata itu. Oke, ketiga ada kata anohito. Kosakata ini tuh dibentuk dari dua kata. Ada kata ano dan kata hito. Hito itu artinya orang. Ano itu yang itu. Ini catatannya kalau belajar bahasa Jepang, suatu kosakata itu biasanya bisa dipecah-pecah jadi kosakata yang lebih kecil. Kalau kita belajar kosakata kayak gini, setiap kosakata yang kecilnya harus dihafal. Jadi nanti lebih mudah waktu belajar kosakata lain yang bentuknya mirip. Ini anohito, orang itu gitu ya. Di pihak ketiga ada anokata. Di sini sama ano sama kata. Kalau kita artiin, ini artinya sama, orang itu. Bedanya apa? Kalau anohito itu umum atau bentuknya itu biasa, tapi kalau anokata itu sopan. Sopan banget gitu. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tua, di depan kita ada orang tua, atau kita nunjuk orang tua yang lebih umurnya di atas kita, atau orang yang statusnya di atas kita, Jadi anokata itu dipakai waktu nyebut orang yang statusnya lebih tinggi di atas kita. Entah itu umur, entah itu jabatan gitu ya. Tapi buat nandain bahwa kita menghormati mereka, pakai anokata. Selanjutnya di sini ada san. San itu apa? Kalau kita lihat artinya, di artinya itu jadi saudara, bapak, ibu gitu. Sannya sendiri itu sebetulnya nggak ada artinya. Ini itu kalau di budaya Indonesia biasa kita pakai waktu nyebut orang. Misalnya kalau kita ngelihat orang yang kisaran umurnya masih muda, bilangnya mas siapa gitu, kak siapa gitu ya. Jadi san itu buat nandain rasa hormat kita ke orang lain. Kalau diartin sebetulnya nggak ada artinya. Makanya di sini berubah-ubah, ada saudara, ada bapak, ada ibu, karena ini menyesuaikan lawan bicaranya. Jadi yang harus kita tahu di penggunaan kata san ini, lawan bicara kita. Kalau san itu dipakai ke orang yang baru kita temui. Orang yang baru kenal. Pakai san. Atau kita pakai san juga buat orang yang kita hormati. Tapi standarnya kita pakai san nih. Karena kita harus menghormati semua orang. Oke, keenam ada kata chan sekarang. Ini fungsinya mirip sama san. Buat nunjukin rasa hormat kita. Bedanya kalau chan itu arahnya beda. Kalau san tadi buat orang yang kita hormati, orang yang baru kita kenal. Kalau chan ini biasanya dipakai buat anak kecil. Kalau chan itu buat anak kecil. Biasanya anak kecilnya itu yang perempuan. Terus kalau laki-laki biasanya disebutnya kun gitu. Oke, di sini muncul lagi titik-titik jin. Jin itu artinya orang. Tadi kita juga udah belajar ada anohito, hito juga artinya orang. Nah, orang itu di bahasa Indonesia kalau ditranslate ke bahasa Jepang bisa banyak. Ini berubah tergantung konteks kalimatnya. Kalau jin di sini buat nunjukin dia itu orang kewarganaan mana. Makanya di sini bisa ada Indo jin misalnya, Amerika jin, Nihong jin gitu. Jadi di sini tempel negara tambah jin. Negara tambah orang. Jadi orang apa? Orang mana gitu. Misalnya Indonesia jin, jadi orang Indonesia. Oke, lanjutin. Ada kata sensei. Sensei ini harusnya yang paling familiar didengar, soalnya kalau kita nyebut guru, kita manggilnya sensei. Tapi, sensei ini sebetulnya fungsinya nggak cuma itu.
sensei ini bisa kita pakai sebagai nama panggilan. Jadi kalau kita manggil dokter, kita bisa pakai sensei juga. Kita manggil guru, kita bisa manggil dia dengan panggilan sensei gitu. Jadi sensei ini mirip san tadi buat manggil seseorang. Oke ya, sensei itu jadi ada dua nih. Selain profesi, kita bisa pakai sensei sebagai panggilan. Kata panggilan. Nah, di sini ada lagi kosakata yang baru, kyoshi. Kalau kyoshi dia fungsinya cuma buat profesi aja. Beda sama sensei tadi. Ya kalau kita nyebut sensei, itu bisa aja dokter, bisa aja guru. Tapi kalau kita bilangnya kyoshi, ini pasti guru atau dosen. Lanjutin ada gakusei. Gakusei itu siswa. Nah, kalau kita belajar bahasa Jepang, kosakata Jepang itu biasanya mirip-mirip karena dia dibuat dari satu kanji buat ngemaknain kata tersebut. Kita kalau lihat tadi ada kata sensei, sekarang ada kata gakusei. Ini ada kemiripan nih sama-sama sei. Bedanya kalau sen itu yang ngajarin, gaku itu yang belajar. Jadi biasain kalau kita belajar bahasa Jepang, ambil kemiripan itu sebagai suatu pola. Jadi nanti lebih cepat ngehafalin kosakata yang mirip-mirip. Oke, gakusei itu siswa ya. Kalau mahasiswa itu harusnya dai gakusei. Jadi kalau gakusei mah SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau mahasiswa itu dai gakusei. Oke, lanjutin ada kaishain. Kaishain itu karyawan perusahaan. Kaisha itu artinya perusahaan. Ini itu sebetulnya artinya member atau anggota. Jadi anggota suatu perusahaan, member suatu perusahaan. Jadi karyawan perusahaan. Kita lanjutin ada shain. Shain itu artinya pegawai, pegawai perusahaan. Bedanya sama kaishain ini penggunaannya. Kalau kaishain itu dipakai buat nyebutin suatu profesi. Saya itu karyawan gitu. Watashi wa kaishain desu. Saya karyawan. Nah, kalau shain itu harus ditempel ke perusahaannya. Misalnya Panasonic no shain. Panasonic shain gitu. IMC shain, pegawai dari perusahaan apa. Jadi di sini nanti ada perusahaannya tambah shainnya. Lanjutin. Ginkouin. Ginkou itu artinya bank. In itu tadi sama anggota atau member. Nah, di sini kita nemu satu pola nih. Kalau ada titik-titik in, ini biasanya ngejelasin suatu profesi. Nah, ini harus dihafalin. Pola-pola kayak gini harus dihafal supaya nanti waktu belajar lebih banyak lagi kosakata, lebih gampang ngehafalin. Ginkouin, bank sama anggota, jadi pegawai bank. Sekarang muncul dokter. Dokter itu isha. I itu medis, sha itu orang. Jadi orang yang tahu tentang medis. Jadi dokter. Lanjutin ada kenkyu sha. Di sini nemu pola lagi nih. Ada ujungnya sha. Sama sha juga mirip sama in. Ini buat ngejelasin satu profesi. Kenkyu itu artinya meneliti. Jadi kalau kenkyu sha, seorang peneliti. Sekarang lanjutin ada daigaku. Daigaku. Ini universitas. Tadi kita belajar kata gakusei. Gakusei itu artinya siswa. Gaku sama sei. Gakunya belajar, sei itu seorang makhluk hidup yang belajar. Jadi siswa. Di sini ada kata gaku nih. Gaku itu muncul lagi di sini, daigaku. Dai itu bisa diartiin besar. Gaku itu belajar. Jadi belajar di tingkat yang besar. Jadi universitas gitu. Kita lanjutin.
Byoin. Byoin ini rumah sakit, RS. 18 di sini ada kata tanya. Artinya siapa dari itu. 19 di sini sama ada kata tanya. Artinya siapa juga. Donata. Oke, di sini lanjutin ada titik-titik sai. Sai digunakan untuk nyebutin umur. Misalnya umur saya 10 tahun. Berarti sebutin 10 tambah sai. Gitu. 10 itu ju. Berarti ju sai. Jus sai. Ini rumusnya. Jadi ada nomor tambah sai. Buat nyebutin umur. Berapa tahun gitu. Buat nanyanya nansai. Kamu berapa tahun? Dan ini itu bentuknya kurang sopan. Kalau mau pakai yang sopan buat nanya umur seseorang itu pakai o ikutsu. O ikutsu. Kedua-dua hai. Hai itu artinya iya, angguk. Ya, hai. Ada iye artinya bukan atau tidak. Ini geleng-geleng. Lanjutin ada renshu. Renshu itu artinya latihan, berlatih. Entah itu main bola gitu, naik sepeda. Oke, di sini ada hajimemashite. Hajimemashite ini masuk ke golongan ungkapan. Jadi nanti kalau kita belajar kosakata, kita harus tahu mana yang kata benda, mana kata sifat, mana kata tempat, mana kata tanya, mana ungkapan. Kenapa ungkapan itu penting? Coba kalian bayangin selamat pagi. Selamat pagi itu sapaan yang dipakai kita di pagi hari waktu ketemu orang, ya kan? Tapi kalau kita pecah artinya, selamat itu ngasih selamat. Pagi itu nyatain waktu. Jadi bukan ngasih selamat ke pagi hari, bukan, tapi selamat pagi jadi satu ungkapan. Selamat pagi, ngasih sapaan di pagi hari. Nah, ungkapan itu jadi kosakata yang nggak bisa diartin persis dengan apa arti yang ada di situ. Ini menyesuaikan dengan konteks yang dibahas atau kapan dipakainya. Nah, ini penting ya. Hajimemashite itu artinya perkenalkan. Ini ungkapan. Kita lanjutin, ada karakimashita. Karakimashita ini juga ungkapan. Ungkapan buat nyebutin asal saya. Asal saya dari gitu. Asal saya dari, di sini sebutin Indonesia misalnya. Di sini ada douzo yoroshiku onegai shimasu. Ini ke bawah ya, saya. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Ini kenapa dikotakin? Yang penting di sini itu sebetulnya yoroshiku onegai shimasu. Artinya mohon bimbingannya. Ini ungkapan juga. Jadi ungkapan ini tuh dipakai waktu kita bertemu satu orang, terus mau kerjasama dengan dia, bilang yoroshiku onegai shimasu. Atau kedepannya mau sering kontakan sama dia, bilang yoroshiku onegai shimasu. Oke, di sini ada shitsurei desu ga. Ini juga masih ungkapan. Shitsurei desu ga. Shitsurei itu artinya nggak sopan. Shitsurei-nya itu. Desu ga itu artinya bisa diartiin tapi. Ini shitsurei desu ga itu artinya maaf, tapi maaf kalau saya nggak sopan, tapi titik-titik aja. Biasanya shitsurei desu ga itu ungkapan yang dipakai kita untuk mengawali kalau kita mau nanya umur kamu berapa. Karena kalau di Jepang nanya umur gak sopan. Jadi kalau mau nanya umur harus pakai shitsurei desu ga. Titik-titik aja. Ini ungkapan juga. Oke, 29 ini kata tanya. Kita lihat namanya dulu. Nama itu artinya nama. Di sini ada tanda tanya, berarti dia itu bertanya. Di sini ada o. Kenapa ditambah o? Ditambah o itu supaya sopan. Kalau tadi kita ingat o ikutsu,
ini kata tanya juga berarti nanya ke orang lain kan, supaya sopan tambah o di awalnya. Jadi kalau kalian nemu kata-kata yang di awalnya ada o, itu sebetulnya ngebuat kata itu supaya jadi sopan, makanya ditambah o. O namae wa, jadi artinya namanya gitu. 30. Kochira wa titik-titik san desu. Ini ungkapan juga. Kochira itu artinya saudara ini atau yang ini gitu, sambil nunjuk. Kochira wa gitu. Kalau kochira harus sambil nunjuk. Satu, ini gampang ya, ini nama-nama negara. Amerika persis, Igirisu dari Inggris, Indo dari India, Indonesia dari Indonesia. Kangkoku itu Korea Selatan. Jadi kita harus hati-hati, ada beberapa negara yang persis ditulisnya apa, negaranya apa, katakananya apa, atau Jepangnya apa, itu persis mirip. Cuma ada yang berbeda jauh, ada kayak Korea Selatan jadi Kangkoku. Ini harus hati-hati. Ada Thailand jadi Thai aja dibaca. Cina jadi Chugoku. Deutsche jadi Jerman. Jadi yang berubah itu Kangkoku, Thai, Chugoku, Deutsche. Nihong itu Jepang, Brazil itu Brazil gitu ya. Oke, di sini nih dari nomor 41, di sini ada kosakata yang dipakai sama si bukunya untuk bikin contoh kalimat aja. Jadi maksudnya di sini tuh IMC atau Pawadenki ini tuh nama perusahaan palsu. Cuma dipakai buat contoh kalimat aja. Ada Burajiru Ea. Burajiru Ea itu, Brazil itu asalnya dari kata Brazil. Ea itu asalnya dari kata air. Jadi kayak maskapai penerbangan ini tuh. Contoh buat kosakata maskapai penerbangan. EKC itu EKC juga. Terus catatan nih, kalau kita baca Romanji atau Latin, intonasinya itu pelafalannya harus pelafalan bahasa Inggris. Jadi AKC dibacanya EKC. Kobe Byoin, ini nama rumah sakit. Byoin rumah sakit, Kobe. Sakura Daigaku Universitas, Sakura. Fuji Daigaku Universitas, Fuji. Jadi dari sini nih, kosakata ini tuh cuma dipakai buat bikin contoh-contoh kalimat, bukan dimaknain makna aslinya. Oke, ini daftar kosakata yang harus dihafal dan dikuasai sebelum belajar Nana Nihongo bab 1. Jadi saran dari sensei, sebelum belajar di Bumpo harus hafal kosakatanya dulu 100% niatnya itu. Oke, sekian aja dari sensei. Nanti kalau ini udah kalian hafal, silakan lanjut ke pembahasan Bumponya di video selanjutnya. Ya, sekarang sama deshita.